Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali pada ibadah Jumat Agung dalam ibadah online GKI Purbalingga tanggal 2 April 2021. Bapak Ibu, ada warta yang perlu kami sampaikan. 1. Pelayan firman yang melayani firman pada kebaktian online hari ini, Jumat 2 April 2021, yaitu Saudara Nathanael Budiman Elia. 2. Kebaktian hari Minggu tanggal 4 April 2021 akan diadakan kebaktian perjamuan kudus secara onsite pada pukul 7 WIB. Bagi Bapak Ibu dan lansia yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti kebaktian perjamuan kudus secara live streaming pada channel YouTube GKI Purbalingga. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Untuk mengawali ibadah online pada hari ini, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan Kidung Jemaat 171, bait 1 dan sampai 3, Golgota tempat Tuhanku. Agar dunia damai
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Untuk segalanya ada masanya, ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah, ada waktu untuk mencinta, ada waktu untuk merelakannya pergi, ada waktu untuk hidup dan ada waktu untuk mati. Melalui ibadah pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa titik keterpisahan antara Yesus dengan para muridnya menjadi titik awal untuk mengabarkan kasih-Nya kepada dunia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar melalui pembacaan dan pengajaran kami semakin dikuatkan dan kami semakin mengerti maksud Allah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat dengan kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'"
Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah dan hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkannya bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ungkaplah syukur kepadanya. Hosiana. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah 2,5 bulan saya berada di sini, dan hari ini adalah hari terakhir saya. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberi saya kesempatan untuk melayani, dan maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat. Dan walaupun berpisah, ini bagi saya merupakan awal, karena walaupun secara fisik berpisah, tetapi ini menjadi titik awal untuk saya berelasi dengan GKI Purbalingga. Nah, momen keterpisahan juga dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengalami momen berpisah dengan Yesus yang sebagai guru, sebagai sebagai pendamping, sebagai pemimpin. Dan mereka pada saat itu mereka benar-benar kehilangan sosok yang selama ini mereka ikuti. Para murid seakan-akan seperti anak bebek yang kehilangan induknya. Mereka tercerai-berai, mereka tidak tahu arahnya, mereka ketakutan, mereka sedih, dan pada teks-teks selanjutnya disebutkan bahwa para murid mengunci diri di rumah-rumah. Nah, apa yang membuat mereka menjadi takut dan menjadi sedih? Yang pertama, karena Yesus mengalami peradilan yang tidak adil. Pada saat itu aturannya adalah pengadilan Yahudi itu hanya dilakukan setelah matahari terbit, dan Yesus diadili pada tengah malam. Kalau Bapak Ibu mengingat pada saat di Mahkamah Agama di hadapan Hanas dan Kayafas, mereka mengadili Yesus kira-kira pada jam 1 malam di pengadilan agama. Dan aturan selanjutnya adalah seharusnya peradilan Yahudi itu netral. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 26 nanti, para orang-orang yang berada di mahkamah agama, mereka mencari saksi-saksi palsu untuk menjatuhkan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa para murid merasa sedih, karena Yesus menjadi korban politik yang jorok dan menjijikkan. Yesus dibawa ke Pilatus yang pada saat itu posisinya berada di titik di mana dia memiliki kewenangan untuk berkuasa untuk menentukan iya atau tidaknya eksekusi mati. Dan memang pada saat itu Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, tetapi karena dia dipepet, ia didesak oleh orang banyak dalam ayat yang ke-12.
Akhirnya Pilatus cuci tangan dan menyerahkan hukuman mati kepada banyak orang. Dan banyak orang itu mengancam jika Pak Pilatus tidak menghukum Yesus, maka ia bukan sahabat kaisar. Oleh sebab itu akhirnya dia cuci tangan, lalu ia menyerahkan hukuman mati kepada masyarakat. Dan yang ketiga yang membuat para murid mati sedih hatinya adalah karena di perjalanan Yesus dihina-hina orang banyak. Yesus dianggap sebagai penjahat, dan karena disalib, menurut pandangan orang pada saat itu, salib merupakan hukuman paling keji bagi para penjahat yang paling keji. Dan ketika hal itulah yang membuat Yesus sedih, Yesus menderita, dan para muridnya pun juga merasakannya. Di dalam kesedihannya, para murid lupa akan janji Yesus. Para murid lupa apa yang telah dikatakan Yesus pada awal sebelumnya, bahkan pada saat hidupnya dalam karya pelayanan Yesus sebelumnya, bahwa anak manusia harus mati dan bangkit, bahwa bait Allah harus dirubuhkan dalam 3 hari, ia harus dibangun kembali. Para murid lupa akan hal itu, sehingga para murid menjadi sedih. Para murid tidak dapat melihat lagi pengharapan. Yesus telah berjanji bahwa anak manusia itu harus mati dan bangkit, dan itu menjadi tanda kemuliaan Tuhan, menjadi tanda kemuliaan yang besar. Para murid sedih karena melihat salib itu menjadi sebuah melihat kegagalan, melihat sebuah kekejian, padahal salib merupakan simbol puncak kemuliaan Allah. Salib menjadi simbol ketaatan Kristus, ketaatan Yesus pada pengikutnya, pada panggilannya di dunia ini, pada bagi orang-orang di dunia ini untuk menebus dosa manusia. Melalui bacaan hari ini kita dapat belajar bahwa kemuliaan Allah terpancar ketika seseorang mau melakukan tugas dan panggilannya di dunia. Bagaimana caranya kita dapat melakukan tugas dan panggilan kita di dunia dengan cara optimal? Yang pertama, kita perlu menyadari dulu apa tugas dan panggilan kita. Kita dapat menyadari melalui kemampuan yang kita miliki, melalui bidang pelayanan yang kita cocok. Kita perlu menyadari. Dan yang kedua, kita perlu memohon berkat Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam kita menjalani panggilan tersebut. Dan yang ketiga, kita perlu rendah hati. Jangan sampai kita melakukan pelayanan, melakukan tugas panggilan kita di dunia, tetapi diliputi oleh rasa kesombongan diri. Selamat merasakan kedukaan kematian Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memaknai kematian Kristus sebagai sebuah panggilan bagi kami untuk mewartakan kasih-Mu di dunia ini. Untuk itu kami ingin berdoa bagi GKI Purbalingga di dalam pelayanannya, sehingga melalui program kerja yang telah dibuat, melalui bidang pelayanan yang telah terbentuk, gereja kami dapat melayani anggota, dapat melayani orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga ingin berdoa bagi diri kami di dalam tugas dan panggilan kami di dunia ini, sehingga kami mampu untuk mengerjakan tugas panggilan kami dengan bertanggung jawab dan sebaik-baiknya dan dengan sukacita, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang yang ada di sekitar kami dapat melihat Kristus melalui apa yang kami kerjakan di dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kami, Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan kami, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkannya sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Di dalam nama Kristus, Sang Penebus dosa, kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kini kita mempersembahkan persembahan. Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah, dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya. Mazmur 4 ayat 6 menyatakan kepada kita, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas kasih karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja pada jam kerja atau dapat menyampaikannya melalui transfer ke rekening gereja, yaitu 1 Bank Mandiri dengan nomor 139 0009 76776 9 atau Bank BCA dengan nomor 097 999 3333. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur Bapa karena Bapa sudah memberikan berkat kepada kami sehingga kami dapat mempersembahkan berkat yang berasal dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja GKI Purbalingga ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
masuk dunia tak penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derang, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah hari ini dan melanjutkannya pada ibadah Paskah, marilah kita berdoa. Bentuklah kami ya Tuhan, agar kami semakin mantap untuk mengerjakan tugas dan panggilan di dunia ini. Kami semakin rendah hati di dalam melakukannya, dan kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin.